Pernah gak sih kita merasa menyesali suatu keadaan, kecewa, dan akhirnya menyalahkan diri sendiri? Banyak dari kita yang sering menargetkan sesuatu atau ingin mencapai tujuan tertentu dengan harapan yang sangat tinggi, memberikan ekspektasi yang tinggi akan keberhasilan. Sehingga ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, kita menjadi down dan terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Gimana keadaan kota tempat tinggal kalian? Beberapa berita mengabarkan bahwa salah satu gunung tinggi di Indonesia, yakni Gunung Semeru, meletus yang mengakibatkan semburan abu vulkanik, sehingga warga dihimbau untuk menyelamatkan diri. Mari kita doakan semoga saudara-saudara kita di sekitar Gunung Semeru selalu aman dan dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selain itu, akhir-akhir ini hujan lebat mengguyur sebagian besar kota di Indonesia. Musim penghujan ini bikin kita jadi ngerasa bersyukur banget kan? Apalagi para petani yang membutuhkan air untuk tanamannya. Tanaman-tanaman liar juga akhirnya bisa melepas dahaga. Tapi mungkin bagi sebagian orang, hujan sangat menyebalkan, membuat baju mereka basah, dan beberapa aktivitas juga terhenti karena datangnya hujan. Ya, begitulah hidup. Kita tidak bisa memenuhi kesenangan semua orang. Tapi apakah kita bersalah jika tidak semua orang menyukai kita? Tentu saja tidak. Fokus saja dengan orang-orang yang bersyukur akan kehadiran kamu di tengah-tengah mereka. Terkadang hidup sesimpel itu, tapi kita sendiri yang memilih susah. Terlalu memikirkan pendapat orang lain yang bahkan mungkin pendapat itu malah membuat diri kita jadi gak bersemangat buat hidup. Terlalu panjang ya intronya. Ya udah yuk, kita mulai masuk ke topik inti. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Cerita Hidup, podcast yang berisi tentang pengalaman dan cerita-cerita sehari-hari yang sering dialami oleh sebagian orang. Bersama aku Via, yuk kita mulai obrolan dengan topik yang seru dan sedikit menyeramkan ini, yakni tentang berhenti menyalahkan diri sendiri. Ngomongin soal menyalahkan diri sendiri, pasti banyak dari kita yang sering banget ngalamin ini. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, menyakiti orang lain, atau mengalami kegagalan. Namun, dari kita yang kemudian adaptif memperbaiki kesalahan, dan ada pula yang masih tenggelam dengan perasaan bersalah, serta menyalahkan diri sendiri. Sebagian orang memaknai menyalahkan diri sebagai hal yang lumrah, sebagai ekspresi bahwa kita merasa bersalah atau istilahnya tahu diri. Ini bagus sih, tapi tahu nggak, menyalahkan diri sendiri secara berlebihan justru malah akan membawa dampak negatif untuk diri kita sendiri. Nah, menyalahkan diri sendiri itu bisa kita kenal dengan yang namanya self-blame, atau perilaku yang tadi tuh menyalahkan diri sendiri, yaitu bentuk kekerasan emosi yang paling toksis. Perilaku ini juga diketahui banyak dialami orang-orang dengan major depressive disorder dan menjadi salah satu pemicu timbulnya stres hingga depresi.
Dalam tahap seseorang cenderung mengamplifikasi ketidakberdayaan dirinya dan beranggapan bahwa dirinya tidak mampu lagi keluar dari bayang-bayang rasa bersalah yang telah mengakar. Dia akan cenderung menyalahkan diri sendiri. Semakin hari, semakin sedih dan menjalani hidup dengan berat. Self-blame layaknya sebuah lorong gelap yang hanya berisikan kesedihan dan tidak berujung. Teman-teman punya nggak pengalaman yang berkaitan dengan menyalahkan diri sendiri? Aku yakin pasti teman-teman pernah merasakan, atau mungkin teman-teman melihat orang lain secara nyata merasakan menyalahkan diri mereka sendiri. Salah satu contohnya dari pengalaman aku pribadi, dulu saat aku duduk di bangku sekolah itu aku sering banget yang namanya aku tuh nargetin buat aku harus bisa mencapai ini, harus bisa mencapai itu gitu, dengan alasan aku pengen banget nyenengin orang tua gitu kan. Nah terus kalau misalkan pada suatu kenyataannya ternyata aku gak bisa memenuhi target yang aku buat sendiri demi kebahagiaan orang tua aku sering banget ngerasa aku tuh bersalah gitu. Sering banget aku tuh ngerasa kok aku gini ya gitu. Padahal orang tua udah ngasih kepercayaan aku buat ini, buat itu, dan mereka juga gak sedikit ngeluarin biaya untuk pendidikan gitu, tapi ternyata akunya nggak bisa mencapai apa yang mereka impikan. Ya meskipun sebenarnya orang tua aku nggak menargetkan aku yang harus yang begini, harus tinggi banget nilainya dan lain-lain, tapi dari diri aku sendiri aku menargetkan seperti itu gitu. Dan ketika aku tidak bisa mencapai itu, akhirnya aku menyalahkan diri sendiri gitu, dan itu membutuhkan waktu yang lama buat aku tuh, oh ini baik-baik aja kok, nggak apa-apa, nanti kita bisa perbaiki. Itu buat mikir kayak gitu tuh butuh waktu yang agak lama gitu. Jadi ngerasa bersalahnya tuh nggak bisa langsung yang setelah merasa bersalah terus satu hari langsung besoknya kita udah sadar kembali gitu, nggak gitu. Jadi aku termasuk juga orang yang ngerasa self blame itu bener-bener menyiksa diri banget gitu. Nah terus hal lain yang bikin aku ngerasain menyalahkan diri sendiri itu ada lagi. Jadi aku kan ya bisa dibilang tipe orangnya itu introvert gitu kan. Jadi aku sering gak butuh orang lain buat cerita gitu, atau bahkan untuk bikin podcast ini juga karena aku ngerasa ya mungkin dengan bikin podcast sama aja dengan aku tuh curhat gitu, curhat sama kalian semua gitu. Dan ya aku ngerasa enjoy aja kayak gini ketika aku ngomong sendiri gitu kan. Nah untuk kejadian lagi nih yang aku ngerasa nyalahin diri sendiri tuh ketika aku cerita ke orang gitu kan. Jadi kadang aku kan orangnya emang gak begitu suka untuk menceritakan hal-hal yang pribadi ya gitu, kurang suka gitu menceritakan hal pribadi ke orang lain gitu. Dan kadang kan memang kita tuh ada masanya di tahap kayak kita tuh udah gak bisa mikir itu sendirian gitu. Jadi kadang aku ketika udah mencapai aku kayaknya gak bisa nih sendiri gitu, nah aku mencoba untuk menceritakan itu ke orang lain gitu. Nah ketika selesai cerita tuh rasanya lega gitu kan. Tapi ketika nanti aku udah pulang nih, aku sendiri di dalam satu ruangan sendirian, aku mikir, dan itu aku mikir lagi, kenapa sih tadi kok malah cerita ini, malah cerita itu, kok ngerasa bodoh banget ya gitu. Ngapain sih harus cerita itu kan harusnya nggak usah diceritain juga, kayaknya nggak masalah juga gitu. Jadi sering ngerasa kayak kenapa sih harus kayak gitu. Jadi sering menyesali apa yang udah aku lakuin gitu. Jadi penyesalannya tuh lama, yang kayak lama mikir kenapa sih harus kayak gitu, kenapa sih harus cerita gitu. Jadi ngerasa menyesal setelah bercerita ke orang lain gitu.
Nah, kalau mungkin teman-teman ngerasain hal yang sama, boleh banget teman-teman sharing ke aku, boleh nulis di kolom komentar, atau teman-teman boleh juga menghubungi aku lewat email atau menghubungi aku lewat Instagram, boleh banget. Nah, kita lanjut. Jadi, hidup yang terus-menerus menyalahkan diri sendiri tentu tidak nyaman, ya kan? Jangankan untuk bisa merasa nyaman dengan diri sendiri, diri kita justru berubah menjadi hakim yang terus menyalahkan dan melabeli diri dengan hal-hal negatif. Untuk bisa lepas dari jeratan self-blame, hal yang perlu dilakukan adalah menyadari berbagai emosi yang muncul dalam diri, baik itu emosi negatif maupun positif. Emosi negatif dan emosi positif merupakan sebuah respon yang kita rasakan ketika mengalami sebuah peristiwa. Namun, untuk mengakui dan merangkul emosi negatif tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi kita menjadi terlalu takut untuk menyadari bahwa emosi negatif tersebut hadir dengan paradigma bahwa emosi negatif merupakan hal yang buruk. Emosi-emosi yang muncul merupakan sebuah respon yang terjadi secara alami gitu. Menerima dan merasakan emosi negatif tersebut dengan sudut pandang yang berbeda bisa membantu kita untuk bangkit dan menerima diri sendiri. Kita tidak bisa mencintai diri sendiri dan meraih kebahagiaan jika kita tidak menerima dan memaafkan diri sendiri. Hidup adalah tentang ketidaksempurnaan, deretan kesalahan, kerentanan, dan berbagai pengalaman yang kita dapatkan. Justru dengan ketidaksempurnaan, kesalahan, dan kerentanan tersebut membuat kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang diperbolehkan untuk melakukan kesalahan, rentan terhadap sesuatu, tidak sempurna, tidak selalu bahagia, dan tidak baik-baik saja. Hanya yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya adalah diri yang mau dan bersedia untuk menerima segala kekurangan-kekurangan tersebut hingga akhirnya membuat kita sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya sempurna. Kesalahan adalah wajar, asalkan diperbaiki. Ketidaksempurnaan adalah wajar ketika kita mengakui dunia ini bukan tentang kesempurnaan. Sudah saatnya untuk berhenti menjadi sempurna menurut kita, karena kita hanya dituntut untuk berusaha semaksimal yang kita bisa dan bukan dituntut untuk menjadi sempurna. Jadi, apabila kita melakukan kesalahan, solusinya adalah memperbaiki, bukan malah menyalahkan diri sendiri. Oke teman-teman, jadi kita harus berusaha meyakini bahwa diri kita sendiri pun tidak sempurna, sehingga berhentilah untuk mengutuk diri sendiri harus menjadi sesuatu yang sempurna. Itu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang hari ini aku sampaikan melalui podcast kehidupan bisa menjadi penyemangat teman-teman untuk kembali menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast aku di episode kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaknai apa tadi yang aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.